izin melaporkan pasien dokter, yaitu seorang pasien Nyonya FTK usia 40 tahun datang dengan keluhan keluar darah dan cairan pada daerah kemaluannya sejak 8 jam sebelum masuk rumah sakit. Lalu pasien itu datang dengan keluhan terdapat darah yang keluar banyak dan bergumpal pada bagian kemaluannya. Lalu pasien juga mengeluhkan adanya nyeri pada bagian pinggang dan menjalar pada bagian perut, pada bagian bawah, ke bawah. Lalu juga terdapat keputihan, lalu demam tidak ada, mual ada, muntah tidak ada, lalu sakit kepala tidak ada. Lalu pada pasien ini juga terdapat adanya penurunan berat badan. Lalu untuk penyakit dahulu tidak ada riwayat hipertensi, DM, dan juga tidak terdapat riwayat penyakit jantung dan asma. Kalau untuk riwayat penyakit keluarga juga tidak terdapat keluarga dengan hipertensi, DM, jantung dan asma. Lalu untuk selanjutnya itu terdapat riwayat operasi mola pada tahun 2000 pada tanggal 12 Mei 2022. Lalu selanjutnya itu untuk riwayat sosial ekonomi, pasien itu merupakan seorang ibu rumah tangga. Lalu untuk riwayat menstruasinya, pasien menstruasi pada usia 12 tahun dengan lama menstruasi itu 4-7 hari, dan menstruasinya juga normal, dismenor tidak ada. Lalu setelah itu untuk riwayat perkawinan, pasien itu baru menikah 1 kali dan pernikahannya itu di usia 20 tahun, sedangkan suaminya itu usia 22 tahun. Lalu untuk riwayat kehamilan itu ada 4 kali, yang mana pada kehamilan pertama pasien mengalami keguguran pada usia 3 minggu. Lalu pada tahun 2004 pasien mulai hamil anak keduanya. Pasien mulai melahirkan anak keduanya secara normal dan dibantu oleh bidan, yaitu seorang anak laki-laki dengan berat 3.000 gram. Lalu selanjutnya itu pada tahun 2009 lahir normal juga dan ditolong oleh bidan juga seorang bayi laki-laki dengan berat 3.200 gram. Lalu selanjutnya pada tahun 2016 lahir normal juga dan ditolong oleh bidan, lahir anak perempuannya dengan berat 2.500 gram. Riwayat kontrasepsi, pasien sedang menggunakan pil KB. Lalu untuk pemeriksaan generalisatanya itu tekanan darahnya itu 100/70 dengan suhu 36 derajat Celcius, terus HR-nya itu 90 kali per menit, RR-nya itu 22 kali per menit. Lalu untuk status granilisatanya, yaitu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, masih dalam batas normal, hanya saja pada bagian perut terdapat nyeri tekan abdomen. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya itu didapatkan HB-nya itu 9,8. Lalu untuk trombositnya itu yaitu 211 dan leukositnya itu 7,91. Lalu untuk tata laksananya yaitu diberikan asam tranexamat 1 ampul, lalu juga diberikan ranitidin 2 kali 1 tablet. Mohon maaf dokter, ranitidin itu diberikan injeksi 2. Izin melapor dokter bahwa pasien Nyonya Meli 25 tahun datang dengan keluhan nyeri pada pinggang yang menjalar ke pada bagian perut bagian bawah sejak 8 jam sebelum masuk rumah sakit. Lalu untuk mual muntah tidak ada, demam tidak ada, lalu tidak terdapat darah atau cairan yang keluar dari kemaluannya. Untuk riwayat ANC-nya tuh teratur setiap bulan. Lalu untuk riwayat
penyakit dahulunya, tidak ada hipertensi, tidak terdapat DM, juga tidak terdapat penyakit jantung atau asma. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada keluarga dengan keluhan yang sama, tidak ada keluarga dengan diabetes, hipertensi, jantung, dan asma. Lalu untuk riwayat sosial ekonomi, pasien merupakan seorang ibu rumah tangga. Lalu untuk riwayat menstruasinya, pasien mulai menstruasi itu sekitar usia 16 tahun. Lalu menstruasinya teratur, dismenor ada tetapi sesekali. Lalu selanjutnya itu untuk riwayat perkawinan, ini merupakan perkawinan yang pertama kali, dan pasien itu menikah di usia 22 tahun dan suaminya juga berusia 22 tahun dengan lama pernikahan yaitu 1 tahun. Lalu untuk riwayat kehamilan, yang pertama ialah pada saat ini. Lalu untuk penggunaan riwayat alat kontrasepsi tidak ada. Lalu untuk pemeriksaan fisik, di pemeriksaan fisik itu didapatkan tekanan darahnya 130/80, lalu suhunya 36,2 derajat Celcius. Lalu untuk RR-nya itu 83 kali per menit, HR-nya. Lalu untuk RR-nya itu 22 kali per menit dengan SPO itu 98 derajat Celcius. Lalu untuk pemeriksaan generalisatanya masih dalam batas normal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu untuk pemeriksaan obstetrinya yaitu tinggi fundus uterinya itu yaitu sekitar 27 cm. Lalu untuk pada bagian punggungnya itu ke kiri. Lalu presentasi kepala. Lalu setelah itu DJJ-nya itu 157 kali per menit dengan pembukaan 4 dengan ketuban yang normal. Lalu untuk pemeriksaan penunjang itu dilakukan pemeriksaan darah, yaitu didapatkan HB-nya yaitu 12,1. Lalu untuk trombositnya itu 202 dengan HT-nya itu dengan leukositnya itu 15,1. Lalu selanjutnya itu untuk tata laksananya itu diberikan asam mefenamat yaitu 2 kali 1 per oral, dan diberikan ciprofloxacin tablet 2 kali 1. Izin menyampaikan dokter bahwa Nyonya Siti Khadijah 50 tahun datang dengan keluhan nyeri pada bagian pinggang 2 bulan sebelum masuk rumah sakit. Keluhan dirasakan nyeri pada bagian pinggang menjalar pada bagian punggung belakang. Pasien juga mengeluhkan mual tetapi tidak ada muntah. Untuk demam tidak ada. Lalu untuk ada darah atau lendir yang keluar dari kemaluan pasien juga tidak ada. Lalu selanjutnya untuk riwayat penyakit dahulunya, pasien tidak ada DM, namun pasien memiliki riwayat hipertensi. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga pasien, ibu terdapat hipertensi dan abang pasien terdapat diabetes, ada riwayat gula darah tinggi. Lalu selanjutnya untuk riwayat sosial ekonomi, pasien merupakan seorang ibu rumah tangga. Lalu selanjutnya untuk riwayat menstruasi, pasien itu mulai menstruasi pada usia 16 tahun dengan haid yang tidak teratur. Kadang jarak haid sebelumnya ke jarak haid selanjutnya itu bisa sampai jarak 4 bulanan. Lalu setelah itu untuk riwayat pernikahan, pasien menikah baru 1 kali dan dengan usia 24 tahun dan suami 22 tahun. Lalu selanjutnya untuk riwayat persalinan, pasien sudah pernah melahirkan yaitu sebanyak 6 kali dengan 1 kali abortus. Yang pertama pada tahun 1995 anak pertamanya abortus
melahirkan di dukun. Lalu selanjutnya itu pada tahun 1996 anak perempuan melahirkan di dukun dengan berat 1,8 gram. Lalu selanjutnya itu ada pada tahun 1997 yaitu anak laki-laki dan normal juga dan lahir di dukun. Lalu selanjutnya anak ketiganya itu pada tahun 2000 pada tahun 2001 laki-laki normal juga dan lahir di dukun yaitu dengan berat 3000. Lalu selanjutnya itu anak perempuan pada tahun 2006 dan lahirnya juga di dukun, dia dengan berat 3000 gram juga. Lalu selanjutnya ada anak perempuan normal pada tahun 2016 melahirkannya di bidan dengan berat 2,8 gram. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan generalisata yaitu didapatkan tekanan darahnya itu 150/80, terus RR-nya 20 kali per menit dan HR-nya itu 82 kali per menit. Suhunya 36,2 derajat Celcius. Lalu selanjutnya itu ada pemeriksaan obstetrinya. Untuk pemeriksaan pemeriksaan fisiknya, dari pemeriksaan fisik head to toe didapatkan nyeri tekan pada bagian abdomen dan teraba adanya massa pada bagian perut bagian bawah. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan penunjang yaitu dilakukan pemeriksaan USG yaitu didapatkan adanya kista ovarium. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan darah rutin yaitu didapatkan HB-nya 12,0. Lalu untuk trombositnya itu 298 dan leukositnya itu ada 13,6. Lalu selanjutnya itu ada obat yang telah diberikan. Untuk obat yang telah diberikan itu ada keterolak 3x1, lalu juga ada omeprazol, lalu juga ada cetirizine, lalu juga ada infus cairan RL 20 TPM. Seorang pasien Nyonya Rosdiana 48 tahun datang ke RSUD Raden Matahir pada jam 12 WIB dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Nah, pasien itu mengatakan dari semalam dia tuh sampai 3 kali ganti pampers dikarenakan keluar darah yang keluar dari kemaluannya, yaitu bergumpal dan berwarna hitam. Lalu juga disertai dengan nyeri perut pada bagian bawah. Lalu terdapat lemas, pusing, mual muntah tidak ada, demam tidak ada. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien pernah mengalami hal serupa 1 tahun yang lalu. Untuk riwayat hipertensi, DM, asma dan jantung tidak ada. Untuk riwayat penyakit keluarga juga hipertensi, DM juga tidak ada. Untuk riwayat sosial ekonomi, pasien itu merupakan ibu rumah tangga. Lalu ada riwayat menstruasi. Nah, pasien ini awal menstruasi itu pada usia 12 tahun dan haidnya itu tidak teratur. Lama mensnya itu kurang dari 7 hari.
Untuk riwayat perkawinannya itu pasien ini telah menikah sebanyak 1 kali. Saat menikah itu usianya 18 tahun, sedangkan suaminya itu 22 tahun. Untuk riwayat kontrasepsi, pasien ini menggunakan pil KB dan suntik 3 bulan. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya itu tekanan darahnya itu 110/70. Lalu HR-nya 92 kali per menit. Lalu RR-nya 22 kali per menit, SpO2-nya tuh 99% dan suhunya tuh 36,0. Untuk status generalisnya itu dari mata sampai toraknya tuh masih dalam batas normal, sedangkan di abdomennya itu apabila dipalpasi itu teraba massa di perut bagian bawah dengan ukuran itu kurang lebih seperti sebesar bola kasti. Lalu untuk pemeriksaannya itu didapatkan diagnosa yaitu PUA et causa suspect CA corpus uteri dengan anemia. Seorang pasien Nyonya Makrifat 22 tahun datang ke RSUD Raden Matahir pada tanggal 13 bulan 6 2022 jam 17:30. Pasien itu mengeluhkan adanya keluar cairan dari jalan lahir sejak satu hari sebelum masuk rumah sakit. Tidak ada mules, terus tidak ada lendir dan darah, tetapi ada keputihan, terus tidak ada mual muntah, tidak ada sakit kepala, tidak ada demam, lalu ANC-nya rutin dan sering USG tiap bulan. Lalu untuk riwayat penyakit dahulunya itu tidak ada hipertensi, DM, asma, jantung tidak ada. Riwayat penyakit sekarang itu hipertensi, DM, jantung, asma juga tidak ada. Untuk riwayat penyakit keluarga. Untuk riwayat sosial ekonomi, pasien itu merupakan ibu rumah tangga. Lalu untuk riwayat menstruasi, pertama kali pasien ini haid pada usia 13 tahun. Haidnya pun teratur, dismenor pun tidak ada. Lalu lama mensnya itu selama 7-9 hari. Untuk HPHT-nya tuh pasien mengatakan bahwa pasien lupa, namun sekitar bulan November. Untuk riwayat perkawinan, pasien sudah menikah sebanyak 1 kali pada saat usia 21 tahun dan suaminya usia 29 tahun. Untuk riwayat kontrasepsi tidak ada. Untuk pemeriksaan fisik itu didapatkan tekanan darahnya itu 112/72, lalu HR-nya 88 kali per menit, RR-nya 19 kali per menit, lalu SpO2-nya 98% dan dengan suhunya tuh 37,0 derajat Celcius. Untuk riwayat anaknya itu pasien pernah abortus incomplete pada tahun 2021. Seorang pasien Nyonya Siti Fatimah usia 35 tahun datang ke RSUD Raden Matahir pada tanggal 11 Juni 2022 jam 21:08 dengan keluhan nyeri perut disertai mules-mules sejak lebih kurang 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga mengeluhkan disertai nyeri pinggang yang menjalar hingga ke perut pada bagian bawah. Untuk keluar darah dan lendir dari jalan lahir tidak ada. Lalu pasien juga mengatakan bahwa kepalanya itu terasa pusing dan pandangannya itu terasa kabur. Untuk mual muntah tidak ada, demam tidak ada. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien ini memiliki riwayat hipertensi.
pada pasien ini memiliki riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya. Lalu untuk DM tidak ada, jantung tidak ada, asma pun tidak ada. Untuk riwayat penyakit keluarga, pasien ini mengaku bahwa ibunya juga mengalami hipertensi. Lalu untuk riwayat sosial ekonomi, pasien itu merupakan seorang ibu rumah tangga. Lalu riwayat menstruasinya, pasien pertama kali mengalami menstruasi itu pada usia 12 tahun. Lalu setelah itu haidnya itu teratur, biasanya 1 kali dalam sebulan. Lalu juga dismenornya ada dan dengan nyeri yang sedang. Lama mensnya itu biasanya 5-6 hari dengan HPTH-nya itu 25 September 2021. Untuk riwayat perkawinan, pasien telah menikah sebanyak 1 kali dengan usia 25 tahun dan suaminya tuh 23 tahun. Lama pernikahannya tuh yaitu 10 tahun. Untuk riwayat kehamilan, pasien itu telah hamil sebanyak 3 kali, yang mana anak pertama itu pada tahun 2018, yaitu pasien mengalami abortus pada usia 5 minggu. Lalu anak kedua itu 2019, ATRM, lahir spontan dan ditolong oleh bidan, namun meninggal. Lalu anak ketiga itu pada tahun 2020, yaitu ATRM dengan cara sesar. Lalu yang keempat yang sekarang. Lalu untuk riwayat kontrasepsi, tidak memakai kontrasepsi. Lalu untuk pemeriksaan fisik itu ada tekanan darahnya itu 170/100 dengan HR-nya itu 90 kali per menit. Lalu RR-nya itu 20 kali per menit dengan SpO2-nya tuh 98% dan suhunya tuh 36,5 derajat Celcius. Lalu untuk pemeriksaan generalisnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki masih dalam batas normal. Lalu untuk pemeriksaan obstetrinya itu tinggi fundus uterinya itu 2 jari di atas simfisis. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya itu dilakukan pemeriksaan darah rutin dengan HB-nya itu 12,9. Lalu leukositnya itu leukosit 10,9. Terus trombositnya itu 205. Lalu setelah itu pasien ini rencananya akan dilakukan tindakan pembedahan, yaitu operasi sesar. Lalu untuk terapi yang telah diberikan itu ada metronidazole, yaitu 3 kali 500 mg. Lalu ada ceftriaxone 1 kali 2 gram. Lalu ada injeksi ketorolak 2 kali 30 mg. Lalu per oral nifedipin, yaitu 3 kali 10 mg. Seorang pasien Nyonya Anggraini 39 tahun datang ke RSUD Raden Matahir pada tanggal 9 Juni 2022 jam 10:17, yang mana pasien itu mengeluhkan keluar gumpalan darah dari jalan lahir, yaitu sejak lebih kurang 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien itu mengatakan bahwa hal ini itu terjadi setelah mengurut perutnya ke dukun. Lalu 3 jam sebelum masuk rumah sakit, pasien itu mengeluhkan adanya gumpalan darah yang banyak keluar dari jalan lahir, sehingga pasien juga mengeluhkan adanya pandangan gelap serta semboyangan pada saat berjalan. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga,
riwayat penyakit dahulu, hipertensi, diabetes, asma, jantung disangkal. Untuk riwayat penyakit keluarga, hipertensi, DM, jantung, asma juga disangkal. Lalu untuk riwayat sosial ekonomi, pasien itu merupakan ibu rumah tangga. Lalu untuk riwayat menstruasinya, pasien itu pertama kali menstruasi pada usia 11 tahun. Lalu untuk riwayat haidnya tuh biasanya teratur. Lalu untuk dysmenornya, pasien sering mengalami dysmenor setiap kali datang bulan dengan nyeri yang sedang. Lalu untuk lama mensnya itu biasanya 5-6 hari. Untuk HPTH-nya itu biasanya 19 Januari 2021. Lalu untuk riwayat perkawinan itu pasien telah menikah sebanyak 1 kali dengan usia pernikahan itu istri 16 tahun dan suaminya itu 28 tahun. Dengan usia pernikahan itu 22 tahun. Lalu untuk riwayat kehamilannya, pasien itu telah melahirkan telah hamil 5 kali. Yang pertama itu pada tahun 2002 ATRM lahir spontan dan ditolong oleh bidan. Lalu pada tahun 2004 ATRM lahir spontan juga dan ditolong oleh bidan juga. Lalu yang ketiga itu anaknya lahir ATRM lahir spontan dan ditolong dengan bidan pada tahun 2008. Lalu pada tahun 2010 anaknya lahir ATRM spontan dan ditolong oleh bidan juga. Lalu anak kelima itu pada tahun 2019 ATRM lahir spontan dan ditolong oleh bidan juga. Untuk riwayat kontrasepsi, pasien itu suntik KB 3 bulan. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya itu didapatkan tekanan darahnya itu 110/70 dengan HR-nya 90 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Lalu SpO2-nya 98% dengan suhu 36, derajat Celcius. Lalu untuk pemeriksaan generalisnya itu dari mata sampai ke ekstremitas masih dalam batas normal. Untuk pemeriksaan obstetrinya yaitu tinggi fundus uterinya itu 2 jari di atas simfisis, DJJ-nya tidak ada. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu dilakukan pemeriksaan USG, didapatkan kesan bahwa tidak adanya plasenta. Lalu untuk pemeriksaan darah rutinnya itu didapatkan HB-nya 12,1. Lalu leukositnya itu 15,3 dengan trombositnya itu 202. Lalu tata laksananya, kalau tata laksananya itu diberikan asam mefenamat tablet 3x1 oral, lalu ciprofloxacin tablet 2x1 oral. Seorang pasien Nyonya Nur Hidayanti 24 tahun datang ke RSUD Raden Matahir dengan keluhan keluar flek dan darah di daerah kemaluannya selama 8 jam sebelum masuk rumah sakit. Lalu pasien itu mengeluhkan darah dan flek yang keluar itu berwarna coklat dan disertai dengan adanya darah. Lalu setelah itu keluhannya itu disertai dengan adanya nyeri perut hingga ke bagian bawah. Lalu untuk BAB-nya tuh dalam seminggu baru 2 kali BAB. Lalu untuk BAK-nya masih dalam batas normal. ANC-nya yaitu 7 kali selama kehamilan. Lalu untuk riwayat penyakit dahulu
tidak ada penyakit hipertensi, tidak ada penyakit DM, tidak ada penyakit jantung sama asma. Tetapi pasien memiliki riwayat penyakit autoimun selama 2 bulan yang lalu. Untuk riwayat penyakit keluarga tidak ada hipertensi, DM, jantung, dan asma. Lalu untuk riwayat sosial ekonomi, pasien itu merupakan seorang guru. Lalu untuk riwayat menstruasi, pasien itu mulai haid pada usia 12 tahun yang mana haidnya itu teratur, dan pasien mengalami dysmenorrhea itu sejak usia 15 tahun. Lama mensnya itu kurang dari 7 hari dengan HPTH-nya itu 13 November 2021. Lalu untuk riwayat pernikahannya itu sebanyak 1 kali, yang mana istrinya tuh berusia 23 tahun dan suaminya tuh berusia 24 tahun. Untuk riwayat kehamilan atau riwayat persalinan belum ada, dan ini merupakan yang pertama kalinya. Untuk riwayat kontrasepsi juga tidak ada. Terus ada pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisiknya tanpa sakit sedang dengan tekanan darah yaitu 94/55, HR-nya 68 kali per menit dengan RR 20 kali per menit, SpO2-nya 100 kali per menit, suhunya 36,3 derajat Celcius. Lalu pemeriksaan generalisatanya dari mata sampai torak masih dalam batas normal, sedangkan pada bagian abdomennya didapatkan tinggi fundus uterinya itu 27 cm. Lalu presentasi lalu perutnya tuh cembung, terus punggungnya ke kiri. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan darah rutin, yang mana yang pertama itu ada HB-nya itu 11,5. Lalu untuk leukositnya itu ada 9,92 dengan trombosit 188. Lalu untuk tata laksananya itu telah diberikan, yang pertama itu ada injeksi asam mefenamat yaitu sebanyak 3 kali 500 mg. Lalu juga ada injeksi desametason yaitu sebanyak 2,5 ampul, 2 kali setengah ampul. Lalu juga diberikan katoprofen katoprofen 3 kali 100 mg. Nyonya Bunga 26 tahun datang ke rumah sakit RSUD Raden Matahir pada tanggal 11 Juni 2022 jam 19.01, yang mana pasien mengeluhkan keluar darah dan lendir di daerah jalan lahir. Dan pasien juga mengeluhkan adanya nyeri perut pada bagian nyeri pinggang dan menjalar ke perut bagian bawah. Untuk riwayat keputihan tidak ada, mual muntah tidak ada, lalu riwayat terjatuh dan trauma juga tidak ada. Untuk riwayat penyakit dahulu tidak ada hipertensi, tidak ada DM, tidak ada asma, dan tidak ada jantung. Untuk riwayat penyakit keluarga tidak ada asma, jantung, DM, dan hipertensi. Untuk riwayat menstruasi, pasien itu pertama kali menstruasi itu pada usia 12 tahun dan haidnya tuh teratur, dan ketika pasien haid kadang pasien mengalami dysmenorrhea yang lumayan sakit. Lalu untuk lama mensnya itu biasanya pasien mens selama 1-2 hari. Lalu HPTH-nya itu 28 Oktober 2021. Untuk riwayat perkawinan yaitu pasien telah menikah sebanyak 1 kali dengan usia istri itu 25 tahun, dengan usia suami itu 23 tahun, dan lama pernikahannya itu 1 tahun. Lalu setelah itu untuk riwayat kontrasepsi itu tidak ada. Lalu untuk status generalisatanya yaitu pasien tampak sakit sedang. Lalu tekanan darahnya itu
140/93, lalu HR-nya itu 102, RR-nya itu 20 kali per menit, SpO2-nya 98% dengan suhu 36,8 derajat Celcius. Lalu untuk status generalisatanya itu masih dalam dari mata sampai torak masih dalam batas normal. Lalu pada pemeriksaan abdomen didapatkan tinggi fundus uterinya itu setinggi 29 cm dan terdapat letak punggungnya tuh punggung kiri, terus presentasi kepala. Untuk ekstremitasnya masih dalam batas normal. Lalu untuk pemeriksaan penunjang itu dilakukan pemeriksaan darah yang mana Hb-nya itu 12,1, lalu ada leukositnya itu 17,9 dan juga trombositnya itu 224. Lalu selanjutnya itu untuk penata laksanaannya pasien telah diberikan ceftriaxone 2 kali 1 gram, dexamethasone 1 kali 15 mg, lalu per oral nifedipin tablet yaitu 3 kali 10 mg. Lalu pasien didiagnosa G1P0A0 hamil 32 minggu, infartu kala 1 aktif, presentasi kepala dengan hipertensi gestasional. Seorang pasien Nyonya Olivia umur 26 tahun datang ke RSUD Raden Matahir pada tanggal 8 Juni 2022, datang pada jam 10:05 dengan keluhan nyeri perut pada bagian bawah dan disertai dengan mual muntah sebanyak 4 kali dalam sehari. Lalu keluhan itu juga dirasakan apabila pasien sedang mengalami menstruasi. Untuk riwayat ANC-nya normal. Lalu untuk riwayat penyakit dahulu, hipertensi, DM, jantung, asmanya tuh disangkal. Untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada keluarga yang menderita hipertensi, DM, jantung, dan asma. Untuk riwayat sosial ekonomi, pasien itu merupakan seorang perawat. Lalu untuk riwayat menstruasinya itu, pasien itu mulai mengalami menstruasi pada usia 17 tahun dan haidnya teratur. Pasien terus mengalami dysmenorrhea setiap bulan ketika datang bulan. Lalu setelah itu untuk riwayat perkawinan, kalau untuk riwayat perkawinan itu pasien telah menikah sebanyak 1 kali pada usia 23 tahun dan suaminya 29 tahun. Lama pernikahannya itu yaitu 3 tahun. Untuk riwayat kelahiran yaitu pada tahun 2019 pasien pernah mengalami abortus. Lalu pada tahun 2020 pasien pernah sesar atas indikasi KET. Lalu untuk riwayat kontrasepsi tidak ada. Untuk pemeriksaan fisik yaitu didapatkan tekanan darahnya itu 106/67 dengan RR 18 kali per menit. Lalu ada HR 96 kali per menit, SpO2-nya 98% dan dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Lalu untuk pemeriksaan generalisatanya itu dari mata sampai torak masih dalam batas normal. Hanya saja pada bagian abdomen dipalpasi yaitu teraba massa di perut bagian bawah dengan ukuran yang lebih sebesar dari bola kasti. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya itu telah dilakukan USG dan didapatkan kesan yaitu adenomyosis uteri dengan kista ovari suspek maligna. Lalu ada pemeriksaan darah rutinnya yaitu Hb-nya 11,1 dan leukositnya itu 17,9 dengan trombosit 224. Untuk tata laksananya yaitu telah diberikan ceftriaxone 3 kali 1 gram, lalu metronidazole 3 kali 500 mg dan ketorolak 3 kali 30 mg. Lalu untuk selanjutnya itu direncanakan untuk terapi bedah
yaitu laparotomi, surgical staging.